Halo The Hard People, kembali lagi di The Hard Adidas Fan dalam program Wikipedidas. Kami banyak menerima permintaan untuk bahas sepatu penemuan di The Treasure Seeker. Di antaranya adalah Adidas seri tenis. Sebelumnya kita sudah bahas Tom Ocker. Kali ini, giliran petenis asal Jerman, Wilhelm Bungert. Wilhelm Bungert lahir di Jerman pada 1 April 1939. Pria yang memiliki nama lengkap Wilhelm Paul Bungert ini memulai karirnya di tenis pada awal tahun 60-an. Pada tahun 1962, beliau mencapai perempat final Australia Open dan juga mencapai final di French Open yang kini kita kenal dengan nama Roland Garros. Wilhelm Bungert memang tidak pernah memenangkan kejuaraan bergengsi. Puncak karirnya adalah mencapai final di kejuaraan tenis Wimbledon tahun 1967. Beliau kalah dari petenis asal Australia John Newcombe. John Newcombe, nama yang nggak asing. Yes, John Newcombe pernah di-endorse Adidas. Lalu, beberapa tahun lalu, muncul reissue-nya di lini produk spesial dengan nama Lacombe. Lanjut ke tahun 1970. Wilhelm Bungert bersama Christian Konke mencapai puncak final Davis Cup. Sayangnya, mereka kalah dari duo asal Amerika Serikat, Arthur Arce dan Cliff Richey. Hingga pada tahun 1972, di usianya yang ke-33 tahun, Wilhelm Bungert memutuskan untuk gantung raket alias pensiun. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Adidas? Setelah mengikat kontrak dengan petenis asal Prancis Robert Haye, Horst Dassler, yang juga anak dari Adi Dassler, mencari pemain yang bisa di-endorse. Wilhelm Bungert sendiri sebelumnya mengikat kontrak endorse dengan rival Adidas, yaitu Puma. Seperti inilah sepatu Puma Wilhelm Bungert tahun 1969. Adidas tertarik dengan Wilhelm Bungert dan membuat kesepakatan pada tahun 1970. Lalu, masuk ke tahun 1971, diproduksilah Adidas Wilhelm Bungert yang mengambil dari siluet Adidas tenis yang pernah ada sebelumnya di tahun 1968. Uppernya kangaroo leather. Terus ada lubang ventilasi yang dibuat seperti 3 garis. Toe capnya rubber, hampir mirip dengan Superstar. Outsole motif herringbone untuk grip yang lebih baik di lapangan tenis. Dan tentunya tanpa logo trefoil. Ada juga versi soft leather-nya, yaitu Adidas Wimbledon Wilhelm Bungert dengan tambahan 3 stripes dan woven label di tongnya. Untuk upper, sole, dan shell toe-nya masih sama. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, Adidas juga memproduksi Wilhelm Bungert Davis Cup, di mana bentuknya hampir mirip dengan sebelumnya, hanya saja ada perbedaan di tongnya yang memiliki lubang ventilasi dan ada woven label Adidasnya. Lalu, di akhir tahun 70-an ada Wilhelm Bungert Super yang menyesuaikan dengan teknologi polyurethane atau PU outsole yang sedang gencar diaplikasikan di banyak sepatu Adidas saat itu. Seperti ini ya sepatunya di Hard People. Kalau mau tahu detailnya, di Hard People bisa lihat di program Holy Grails Wilhelm Bungert. Meskipun Wilhelm Bungert pensiun di tahun 1972, Adidas tetap memproduksi sepatu tenis dengan nama beliau. Sampai pada tahun 1979. Tercatat, ada 4 model sepatu Adidas Wilhelm Bungert. Yang pertama, Adidas Wilhelm Bungert di tahun 1971. Yang kedua, Adidas Wilhelm Bungert Wimbledon di tahun 1971. Yang ketiga, Adidas Wilhelm Bungert Davis Cup sama di tahun 1971. Dan yang terakhir, Adidas Wilhelm Bungert Super di akhir tahun 70-an. Di era yang sama, atau di tahun 1976, tongkat estafet Adidas Wilhelm Bungert dilanjutkan oleh petenis handal asal Belanda, Tom Ocker, tanpa merubah model dan hanya mengganti namanya aja. Misalnya pada Adidas Wilhelm Bungert Wimbledon menjadi Adidas Tom Ocker Wimbledon.
Nah, untuk kisah petenis Tom Walker, The Hard People bisa lihat programnya di Wikipedia khusus untuk Tom Walker ya. Di era milenium atau di tahun 2000-an, Adidas kembali mengangkat Wilhelm Bungert. Berikut beberapa seri Adidas Wilhelm Bungert di era tahun 2000-an. Sayangnya, di tahun 2007, saat Adidas mengeluarkan koleksi Tournament Edition, Adidas tidak memakai nama Wilhelm Bungert lagi, tetapi menggantinya dengan nama Adidas Tennis Advantage. Mungkin masalah lisensi, seperti Adidas Arthur RC yang kini berganti nama dengan Adidas Match Play. Oke, sekian dulu The Hard People untuk Wikipedia hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Jika ada Adidas yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Follow juga akun Instagram kita di The Hard Adidas Fans. Sampai bertemu lagi di Wikipedia berikutnya. See ya!